Guys, akhirnya merchandise podcast Behind the Story resmi launching. Tim You Channel udah nyiapin berbulan-bulan, cari bahan yang bagus, desain yang modern. So, kalau kalian mau punya merch podcast Behind the Story, go get yours as soon as possible. Nomor WhatsApp-nya ada di bawah ini. Jadi kalian total udah berapa tahun di Tondano? 5 tahun sekarang. 5 tahun. Setelah 5 tahun ini, kan kalian bisa lihat ke belakang nih. Jadi kalian udah bisa simpulkan belum kenapa Tuhan mau kalian ke sana di 5 tahun ini? Oke. Yang kalian gak lihat waktu awal-awal pergi. Panggilan ya, ngomongin panggilan aku dulu sebentar ya, Pak. Sabar. Ya kamu pikir dulu. Aku ada banyak. Waduh, ya udah Bapak dulu berarti ya. Harapan aku akan gak lupa. Oke. Harus tanya mereka sana. Iya, ya udah akhirnya kita makan malam berdua. Nah mungkin di momen itu ya makan malam berdua kita jadi lebih banyak sharing. Nah, gue yakin di situ lu udah suka sama. Gue cukup yakin tuh, ya kan? Udah cukup yakin. Betul. Serius? Serius? Momen lu. Aku ingat momen itu yang mulai bisa ya. Iya. Jadi Karena gue kerahkan semua kekuatan gue. Iya, gue aktifkan susuk-susuk gue. Seperti yang Ruth bilang, kalau satu jiwa, we stop for the one. We stop for melayani satu orang. Ya, kita sebagai manusia sibuk. We know everybody is busy. Kita semua ada yang harus ketemu ini, harus yang ini, harus meeting ini, harus kerjaan itu. Selalu ada. Tapi kalau kita berhenti dan ketemu satu orang dan mereka mulai percaya sama Tuhan, wow, begitu. Hai teman-teman, welcome back di Behind the Story sama gue Brian. Hari ini kita kedatangan one of my good friends. Udah lama gak ketemu, sekarang mereka, he's a pastor dengan istrinya, sekarang mereka pindah ke Tondano. Gue suka liatin di IG story-nya, kadang lampu mati, kadang memanen buah-buahan yang sangat besar dan sayur-sayuran sangat besar. Intinya suasananya berbeda banget. Gue penasaran kenapa mereka decide untuk pindah ke sana di tengah di sini udah punya kehidupan, udah punya kerjaan, tapi tetap mau ke sana. Please welcome Pastor Aaron and Ruth, everyone. Welcome. Good to have you back, guys. It's good to be back. How you doing? I'm great. Kita langsung interview kamu aja. Kita juga punya podcast. Namanya apa? Bam. Bincang anak muda. Bincang anak muda. Itu produksinya di Manado. Sebelum kita lanjut, kalian kenalin dulu dong ke teman-teman yang nonton. Kalian tuh siapa? Siapa kamu? Ini ada 3 di depan, jadi kita harus satu-satu. Silakan, Bapak. Silakan. Oke, cepat ya. Kita namanya enggak. Nama saya Aaron, aku yang salah satu pendeta di Indonesia di sini dan senang bisa ya datang lihat ketemu sama Brian dan semua tim di sini juga dari You Channel. Wah, luar biasa lihat You Channel yang ya maju dan ada banyak yang luar biasa. Kita yang baru menikah enggak ya. 8 tahun lalu menikah, sudah ya kita pelayanan dari Jakarta dan Tuhan panggil ke Tondano dan ya nanti kita ceritakan itu ya selanjutnya. Siapa nama kamu? Saya Ruth, Pak. Oh, mandiri ya? Iya, mandiri. Ya, saya Ruth. Saya guru kali ya. Dan ternyata masih guru sampai sekarang. Ibu Ruth. Kepala sekolah. Oke. Gitu kali ya. Dan ibu dari 3 anak. Oke. 3 anak. Jadi kesibukannya di dunia pendidikan. Pelayanan, ini pastor. Iya. Dengan 3 anak. Semua itu ya pendidikan, yang pendeta itu yang pelayanan orang, melayani yang ya gitu, yang di dalam musim yang apapun ya dari lahir sampai yang mati kita melayani orang begitu. So ya
Begitu. Oke. Itu kita. Pertanyaan dan spekulasi banyak orang di luar sana, kalau anak mau kuliah teologi, mau pelayanan, pasti ditanya mau kerja apa, mau makan apa, hidupnya bagaimana. Iya. Kalian kan pilih dunia pelayanan. Ini saya berdiri di posisi netizen ya. Ya, netizen. Gimana hidupnya, dapat duit dari mana, punya 3 anak, makannya Iya. dari mana? Iya kan? Silahkan. Bagaimana Pak? So, salah satu yang kita ya kalau kita bahas yang hidup dari mana, itu pasti kita bisa ambil yang ya hal-hal rohani. Oh, kita hidup dari Tuhan aja. Ya. Pasti kita bilang gitu. Tapi yang juga kalau lihat tanah kita, ya kita hidup dari tanah sebenarnya. Yang seperti yang Brian bilang, ya kita langsung dari pohon, ya apa yang kita ada, ya kita ambil makan situ juga. Karena lihat setiap situasi, setiap musim itu baru yang beda-beda untuk setiap orang. Jadi yang hidup kita sekarang, kita tanah cukup luas, ada pohon pepaya, kita ada pohon pisang, ada apokat, kita tanam juga, ada durian juga, kita tanam yang wortel, ada ya. Bukan wortel Pak, itu kangkung, Kangkung, pare, terong. terong. Kita bikin hydroponic juga untuk yang salada juga, yang begitu. Jadi hidup dari situ. Wow. Tapi Tuhan, yang puji Tuhan, ada orang-orang yang lihat visi dan misi kita juga yang di dalam pelayanan dan mereka mau bantu juga. Contoh untuk yang kita ada PAUD sekarang, dan ada orang-orang mau support PAUD. Itu artinya support yang PAUD sama yang semua kegiatan di situ, sama yang yayasan kita ada di sana juga, yang ada orang-orang yang mau yang bantu dalam hal-hal yang keuangan. Puji Tuhan. Tapi itu yang anugerah juga, yang kita nggak paksa kasih uang, enggak. Yang mereka Tuhan tarik hati, ya oke. Begitu. Jadi hidup dari situ, yang hidup dari apa yang Tuhan kasih, kita hidup. Dairut, ada mau tambahin? Apa ya? Gue mundur panjang kali ya, cerita lah ya. Boleh. Ya dulu kan aku kerja ya kan, kerja Dari works guru begitu ya. Jadi ada gaji bulanan, ngomongin hidup dari mana begitu kan. Dan kemudian kerja juga setelah pulang sekolah ngajar, terus nge-gig. So dapat banyak pendapatan begitu. Lalu kalian kenal sama Aaron, iya kan? Iya. Terus kan kenal sama Aaron, kan kelihatannya bule ya. Lu kalau tahu bule kan kayaknya gila, dia pasti dollars. Ternyata swimming in the money. Ternyata zong ya aku. Salah dong. Mulai yang salah. Aku salah bukan. I mean, ya ternyata begitu ya. Ya at that time kalau ditanya itu, aku punya pendapatan lebih lah begitu dari Aaron. Nah, terus kemudian dia puji Tuhan. Kemudian waktu kita mau menikah, aku pikir yaudah aku resign dengan pemahaman atau pikiran gini, aku nggak mau keluarga nih, kalau aku kerja, dia kerja, bawa stres masing-masing, kita nggak punya kualitas dalam pernikahan, apalagi baru. Ntar banyak lah mungkin pertikaian, dan aku tuh preventif, jadi aku pikir ya udahlah, aku sacrifice, nggak apa-apa, maksudnya aku bergantung dengan pendapatan dari Aaron, tapi kualitas pernikahan kita lebih mantap begitu. Aku pikir itu lebih, dan dia setuju juga, aku nggak paksa dia untuk begitu. Dia nggak paksa. Itu yang dia pilih, oke, aku support di dalam prosesnya juga. Dan kemudian dia dengan PD-nya aku bisa gitu kan, kayak lu yakin lu bisa, kayak pendapatan lu nggak sebanyak gue gitu. Dia bilang bisa gitu kan. Oke, pede sekali ya Bapak ini, ya udah. Nah, kemudian setelah itu ada COVID, ada penurunan pendapatan, dan setelah penurunan pendapatan, terus kemudian ya itu panggilan ke Tondano, itu kan artinya dia keluar dari pekerjaan lah begitu. Nah, itu kan wah luar biasa gitu. Dan di situ nggak tahu ya, hati itu kayak maju gitu loh. Kayak ada suatu keyakinan nekat kali ya. Kalau waktu itu at that time gue bilang nekat, mungkin orang bilang faith. Gue bilang kayak
ya udah ayo percaya bisa gitu. Dan dari mana ya itu luar biasanya tuh sampai hari ini titik ini kita lihat bahwa ternyata kalau ditanya hidup ya hidup gitu, dan kita sebenarnya nggak perlu ingar-bingar dan kebutuhan yang seperti maksudnya karena kita used to be in the kota ya di Jakarta. Ternyata di sana ya kita sederhana gitu. Kamu butuh buat apa? Cuman buat makan. Ya ada sih yang lain-lain, tapi hiburan-hiburan yang nggak ada di Jakarta ya kita nggak dapatkan itu di desa, ya nggak ada masalah. Sesekali ya kita ke kota untuk dapatkan hiburan ya Pak. Ya itu jadinya gitu sih. Ya jadi kenapa gua tanya itu karena yang gua percaya, oke, orang ngomong calling, it's very spiritual, it's too far, kayak percaya. Tapi financial decision, that's spiritual. Yeah. It's very spiritual gitu. Dan itu yang gue juga pengen tahu makanya lebih dalam lagi. Nah, we'll get there. Tapi sebelum kita sampai ke detailnya, Aaron kan dari Amerika. Nah, kita mundur. Dia selalu denial orang Amerika gimana ya? Oh ya, Aaron kan dari Belanda. Denial lagi ya. Ini kita mundur dikit ya. Anyway teman-teman, kalian bisa cek mereka punya YouTube namanya Keluarga Merdeka yang terakhir nge-post kapan tuh ya? Ya, lama nggak posting, aduh. Yang mau kerja jadi editor kami tolong bisa loh. Nih editor kita oke mau. Setuju ya, freelance ya. Iya kalian nonton ya, itu episode seru-seru dan gue juga udah demand mana episode berikutnya gitu. Oke. Kita mundur jauh dulu ya. Aaron pertama dari Amerika ke Indonesia. Iya. Itu kan keputusan yang besar. Iya. Awalnya kenapa? Itu lucu karena nah awal harus nangkap yang keluarga aku sudah lama yang ada hidup di sini di Indonesia sudah menarik biasa di Indonesia begitu. Karena opa aku yang dari 1962 sudah tinggal di Indonesia. Untuk yang dia mau melayani, mau bantu orang-orang Indonesia, mau kerja di sini. Jadi sebenarnya waktu aku yang anak juga ada berapa tahun kita tinggal di sini, begitu bantu opa sama oma. Tapi yang tahun berapa ya, itu 2006 kalau nggak salah atau 7, ada salah satu teman aku menikah sama orang Indonesia. Kenal dari Amerika, mereka mau menikah 2 kali. 1 kali di Amerika, 1 kali di Indonesia. Waktu aku ikut mereka menikah di Indonesia, itu pernikahan di Bogor. Itu aku nggak tahu yang kita lagi di dalam mobil mau balik ke hotel, aku tiba-tiba rasa yang aku mau tinggal di sini. Aku nggak tahu kenapa, nggak tahu yang alasan apa. Ya puji Tuhan. Aku nggak tahu cerita ini. Oke, kita dengerin ya bareng-bareng. Oke, gimana terus Pak? Join me. Terus yang aku sharing sama beberapa orang yang tiba-tiba ada yang orang yuk, ayo guru bahasa Inggris. Diajak ajar di sini. Jadi setelah aku balik ke Amerika, pulang, yang semua proses baru yang ada pintu buka untuk ajarin bahasa Inggris di sini. Jadi guru. Jadi itu yang buka pintu untuk aku bisa tinggal di sini dulu. Baru ya itu hanya rasa itu dari Tuhan sebenarnya. Dan sebenarnya aku bisa bilang ya nggak terlalu menarik untuk bisa guru, tapi ya itu pintu buka untuk bisa masuk karena kita tahu yang ya proses untuk orang luar masuk di sini ya ada yang harus ini harus itu ya, tapi kalau Tuhan buka pintu maju aja. Dari hati baru yang ya lihat pintu buka, boleh silakan maju. Waktu itu Aaron umur berapa? Itu umur itu 2009 aku baru pindah, itu Desember 2009 aku pindah ke Indonesia. Aku umur berapa ya? Bapak tanya saya. 21 atau 22 itu. Oh, jadi udah dewasa lah ya. Udah dewasa. Nah, back then what was your philosophy of life? Karena kalau dipikir-pikir secara logika, pindah Indonesia, digaji pakai rupiah, terus kualitas kehidupan ya mungkin jauh beda gitu ya.
tapi tetap pergi. Udah sempat di breakdown nggak? Jadi reason kenapa gua pergi waktu itu adalah apa? Sempat ke breakdown nggak? Enggak. Ikut Tuhan aja. Oh, wow. Ini mungkin bodoh sebenarnya. Ya. Mungkin yang sedikit gila, tapi ya begitu. Karena kita harus belajar sebagai orang Kristen, ya apa yang Tuhan bicara sama kita, yang Roh Kudus yang bicara ajari kita, ya jangan pikir dua kali. Ikut Tuhan aja. Oke. Banyak kali kita yang mau yang yang seperti kamu bilang, alasan yang apa, yang dapat gaji lebih besar atau gimana, yang kita bikin pro con list yang gitu, yang kita yang di sini dapat di sini nggak dapat. Tapi yang sebenarnya panggilan kita bukan untuk yang fokus ke hasil, panggilan kita untuk ikut rencana Tuhan. Kalau ikut rencana Tuhan, hasil yang Tuhan akan kerjain. Jadi begitu, yang kita yang ikut panggilan aja. Jadi kalau tanya yang kenapa yang aku gak ada yang as simple as following God and obeying His word. Oke. Oke, susah diterima ya. Kita coba. Karena yang Aaron ngomongin itu tidak tidak common buat orang-orang jalani. Nah, again, yang gue tertarik banget. Dan sebenarnya aku gak kasih yang harus yang seperti aku. Enggak juga. Itu hanya karena yang Tuhan yang bicara sama aku dan aku rasa ini yang benar-benar, dan aku sharing sama mentor, sama pastor aku, mereka rasa damai juga, mereka kasih izin go. Gitu. Oke. Ruth, gue izin korek Aaron dulu ya. Iya, silakan. Ngomongin tentang calling, kita kan mesti punya discernment between panggilannya dari Tuhan atau panggilan dari Tuhan dan tetap bijaksana dalam menentukan keputusan. Ada garisnya tuh di situ. Nah, dari kehidupan Aaron kita akan belajar karena waktu itu ada banyak keputusan Aaron yang gue tuh tertarik untuk tahu gitu. Aaron pernah ngobrol sama gue waktu itu. Oh, pernah. Berdua. Oke. Bahkan kita pernah tidur bareng di Bandung, satu kamar. Oke, ini gue baru tahu. Bandung. Kita bikin workshop, ini ame. Yang itu. Dan yang gue mau tahu Aaron, waktu itu Aaron pernah bilang, Aaron mau selibat. Remember? Enggak. No? Enggak. Oh ya, di TYC. Iya, ini gue baru tahu. Oke. Apa sih sebenarnya kalian mau prank gue ya? Waktu itu Aaron bilang, Aaron tuh gak mau merit. Gak mau merit. Iya. Oke. Right? Iya. Ada kan di momen itu kan? Iya. And then ketemu Ruth, and then Aaron jadi mau merit. Nah, I think this is a part of his journey dalam menjawab his calling. Gue gak tahu. Oke. Ya gini, I love you. Justru ini komplimen buat lu. Oh iya. Karena lu jadi mau merit. Gitu. You changed me, baby. Ada ngobrol. Udah cepat jelasin. Gue mau tahu waktu itu mau selibat kenapa dan keputusannya berubah setelah melihat Ruth juga kenapa. Silakan. Gitu. Karena senyum itu. Udah diam. Cepetan jelasin yang benar. Gue butuh penjelasan sekarang. Gitu. Waktu itu kalau nggak salah aku sudah umur berapa ya? 20-an begitu, 26, 27 begitu. Belum kenal ini. Yang waktu yang umur itu ya awal yang mau cari. Yang sebenarnya yang sudah lama cari gak ketemu, yang ada yang sudah ada pacaran berapa kali dan jujur ada yang cewek-cewek sedikit miring atau apa ada begitu. Tapi kalau yang dalam musim itu banyak kali yang mungkin aku sendiri rasa yang nggak usah aja, fokus ke Tuhan. Karena yang banyak aku baca yang Paulus bilang lebih baik yang kalau lagi berapi, passionate banget, menikah aja. Tapi kalau bisa tahan, kalau bisa yang self control, lebih baik yang nggak menikah, fokus ke pelayanan aja. Jadi aku baca yang Paulus yang tulis begitu, gas aja, pelayanan aja, begitu. Tapi tiba-tiba
ada cewek. Berarti keputusan itu nggak kamu ambil because of Bukan yang panggilan Tuhan sebenarnya, tapi yang oke, udah cuman lagi ketemu, pengen oke, begitu aja. fokus. Bukan Nggak terlibat apa-apa. berarti mungkin ya dia salah atau saja. mungkin. Kayak maksudnya Mungkin. mau udah gue fokus aja dulu, nggak cari Nggak dulu. apa-apa. Nggak usah cari. Oh, Ya, referensinya si kalau nggak Paulus ya. ada, Iya. kalau nggak, ya Paulus yang kalau nggak ada nggak apa-apa. Tapi at that time bukan kamu nggak mau menikah. Atau- Nggak ada rencana mau menikah, Oh, nggak ada. gitu. Oke. Oke. Tapi mau menikah one day. Kalau dia kayak, oke. kalau- Jadi nggak Kayak- nyari ya. Iya. Kalau nggak ada masalah juga. Oke. Menurut aku, karena yang balik ke self control, Ya. self control. Banyak cowok nggak belajar self control, jujur. Banyak cewek nggak belajar self control juga. Ya. Tapi kalau bisa belajar itu salah satu buah roh sebenarnya, harus kita yang tahu yang self control. Kalau kita bisa belajar itu, yang kita bisa lewatin semua yang di dalam hidup kita. Yang contoh, kita mau kita sebagai cowok kita lihat cewek, wah harus ya cantik, wah. Yang kalau kita belajar self control, kita bisa yang oke, ya mungkin dia cantik, tapi aku nggak akan jatuh di dalam lust, di dalam seks bebas. Aku nggak akan jatuh yang di dalam pornografi sama masturbasi dan semua gitu, karena aku sudah belajar self control. Jadi di dalam musim itu aku sudah belajar, jadi aku yang oke, nggak apa-apa. Begitu. Yang itu bukan yang aku masih suka sama cewek, bukan yang aku bukan gitu, tapi aku sudah belajar, oke, aku kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang ajaran aku, Tuhan yang hidup sama aku, ya kita bisa, nggak ada masalah. Yang jadi kalau bilang mau menikah atau kamu mau menikah, ya kalau nggak ada nggak apa-apa. Karena aku sudah kuat sama Tuhan, yang kita bisa jalan berdua. Oke. Nah, aku sama Tuhan, aku gak butuh cewek pegang tangan, aku pegang tangan sama Tuhan aja. Tapi sekarang aku ada dua-duanya, aku ada cewek sama Tuhan. Tiga anak di belakang. Satu di Beda. atas, satu Hook, jadi hook. Tapi emang Aaron sampai sekarang juga nanya Ruth ya. Emang orangnya lempeng lurus gak pada Iya. Orangnya lempeng. Lempeng bener. Gak banyak pengen Nggak, lempeng gitu ya. iya. Dari dulu Iya. berarti ya. Dari apa segala aspek, baju, celana, kebutuhan hari-hari. Ya. Lempeng nggak ya, sampai robek tuh baru gue tanya ini mau diganti nggak bajunya, ya. Saya masih bisa dipakai gitu. Oke, kita balik sekarang, kita move on ke masa kalian pacaran. Balik, oke. Oke, masa kalian pacaran, ujungnya gue pengen tahu gaya kalian pacaran seperti apa, karena ya itu perlu juga banyak teman-teman yang muda dengar. Anyway, penonton kita usianya 24 sampai 34 tahun. Oh ya seumuran lah, Ya, jadi seumuran siapa? Seumuran adik aku, Aku sudah seumuran adikku. lebih dekat Iya, iya. 40 sekarang. ya pertama siapa yang suka duluan? Oke, siapa yang suka? Woi, tunggu dulu, sebentar Pak, kita mundur dulu. I like this I love guys. you. Mundur dulu. Halo. Bentar. Silakan, silakan, Oke, bentar. silakan. Aku dulu cerita ya. Jadi ini yang lucunya ya. Nah gini, aku waktu sebelum ketemu ya, sedikit aja mundur sebelum ketemu, aku baru putus cinta. Nah, itu putusnya tuh aur-auran lah begitu. Kayak sampai stres gitu. Aku turun 8 kilo. Oke. Aku ngomong sama matahari, udah yang begitulah. Mulai gila ya. Ya, bukan gak gila, tapi kayak lebih apa ya? Matahari yang ngomong balik ke kamu. Daydreaming lah ya. daydreaming. Ya begitulah. Nah, terus kan aku bertanya-tanya, Tuhan, itu tuh by the way yang mantan itu juga berbeda agama. Oke. Jadi tapi dia baik, gimana dong ya, kayak siapa lagi yang bisa mengasihiku yang lucu ini, yang aneh dan unik ini gitu kan. Gue kayak nggak melihat masa depan at the time gitu. Terus akhirnya bersedih-sedih, tapi di situ gue memutuskan untuk gue mau dekat sama Tuhan, gue mau cari Tuhan deh. Jadi yang gue lakukan adalah baca kitab. Gue nggak ngerti, gue baca aja terus, pokoknya baca terus, nggak ngerti tiap hari, terus doa, terus ngomong, terus nangis, gitu aja terus ulang-ulang gitu ya. Dan kayak minta Tuhan untuk kuatin
lebay sih, tapi emang at that time gue tuh ambruk banget gitu. Gue minta Tuhan tolong kuatin kaki gue hari ini kerja 1 hari, gue nggak minta besok, gue cuma minta hari ini. Oke. 1 hari aja gue nangis, gue baca Alkitab, nggak tahu gue nggak ngerti baca lagi. Nah terus at one day nyokap gue tuh kayak prophesy lah, let's say begitu. Dia bilang kayak, kok mama mimpi ya, kayaknya tuh kayak ada sebuah pernikahan, tapi kayak pernikahan kamu gitu. Oh oke, fine, oke. Gue nggak berharap juga, maksudnya ya oke whatever gitu. Tapi kok orangnya, mama rasa dia bule ya gitu. Gue bilang, ini mulai ngaco nih kalau ini. Karena apa? Karena nggak mungkin lah gue bilang gitu. Kayak cari di mana? Gue bilang kayak gitu. Gue punya sih banyak teman-teman yang kantor ya kerja gitu. Yeah. Cuman kayak istrinya udah 2, anaknya udah 4. Apa mereka? Gue kayak nggak mau kayak gitu. Gue bilang kayak gitu. Gue bilang sama nyokap gue juga nggak. Ada sih mak, tapi kayak gitu enggak, kata nyokap gue. Yaudah lah whatever. Jadi gitu tuh gue kayak put it aside gitu. Jadi gue hari-hari. Nah, setelah 5 bulanan lah begitu ya, 5 bulanan gue gue mendekat sama Tuhan. Akhirnya gue tuh menemukan titik gue tuh jatuh cinta sama Tuhan. Kayak gue ngerasa Tuhan itu sungguh baik dan itu nancep. Ya kan selama ini ngomong Tuhan masih Tuhan baik, amin, haleluya. Tapi nggak pernah yang sampai nancep gitu. Nah di titik itu lewat ngobrol tiap hari ada satu titik akhirnya gue nangis karena gue ngerasa Tuhan baik gitu. Bayangkan bokap nyokap gue pendeta, gue hidup melayani, nggak pernah absen melayani, tapi baru nancep Tuhan baik tuh di usia I would say 28 kali ya, 27 begitu. Tuh baru gitu nancep Tuhan baik. At that moment ketemu yang kedua kali kayaknya sama Aaron gitu. Gue ambil S2 waktu itu di Semanggi, lantai atas. Aaron juga pelayanan di Semanggi. Terus bisa ketemu di bawah di restoran ya, di restoran lah begitu. Terus gue lihat-lihat, kayak gue pernah lihat dia di sekolah dateng begitu. Terus kayak gue inget nih mak gue ngomong ya, tapi kan gue kan tahan ya dalam hati ya. Tiba-tiba ada WA masuk. Aaron, kamu lagi di sini? Dia tuh jarang balas WA, tapi hari itu dia somehow cepet balas WA. Bentar, kau punya kontak Aaron? Ya itu kan kita pernah ketemu sekali di sekolah. Tapi itu udah dia kayak cuman tamu lah, gue nggak kenal. Gue maksudnya nggak ada keberlanjutan setelah itu. Setelah itu di resort tuh gue WA dia. Terus lucunya dia, ya udah kita ketemu lagi kan ya, hai gitulah, hai. Terus kayak lucunya kayak gue nyari cincinnya dia. Kayak lu pakai cincin kayak. Enggak sih. Oh, itu cuma lucu-lucuan gue aja. Gue juga enggak ngarep-ngarep orang at that time kan gue juga masih kayak berproses sama Tuhan dan diri gue sendiri. Jadi itu cuman kayak iseng-isengnya gue aja. Enggak yang taruh harapan tinggi juga enggak. Tapi abis itu lucunya juga dia ajak ke gereja ikutan teens ibadah. Ini udah di RJF. Iya, RJF dia ajak. Karena kan cuma beda lantai sebenarnya. Terus ya datanglah beberapa kali. Nah, gue nggak tahu tapi apakah dari pertemuan gue datang ke gereja itu dia suka? Ya itu gue nggak tahu. Gimana kalau kita cek sekarang? Sebentar. Iya. Sebelum itu lu nggak di FGF? Enggak. Bukan. Enggak. Selama ini gue kira Ruth udah lama di FGF, karena jadi Enggak. pastor. Enggak. Gue baru tahu. Ya, Itu waktu aku belum jadi pastor juga. Dia GBT karena orang tua yang gereja GBT. Iya. Pendeta di sana. Jadi Jadi kalau hari Minggu dia pelayanan ke situ terus. Tuh gitu. Jadi sekarang Karen? Ya saya Karen. Okay. Apakah di pertemuan di gereja itu kamu udah ada rasa? Nah itu. Jadi yang baru yang karena waktu kita ketemu yang waktu itu di restoran, ya itu teman-teman yang anak college ya. Kita semua yang ayo kita ajak yang ayo kalau ada waktu ikut ibadah college hari Sabtu gitu. Dan dia mau juga. Waktu itu yang kita ajak tiba-tiba karena biasa kita ibadah hari Sabtu, dia kuliah hari Sabtu. Jadi ya gak ketemu waktunya, gak bisa. Tiba-tiba dia ada satu hari Sabtu kosong yang ada kuliah lagi libur atau apa. Jadi bisa datang. Dia masuk tiba-tiba jadi yang
aku sebagai yang leader college, ya, Tuan rumah. tuan rumah, oke, aku ajak ke sini ketemu orang-orang, sharing-sharing yang begitu, Ya, ya. temanan dia terus, dan kalau nggak salah ajak dia makan setelah itu Ya, atau yang berapa ya. minggu setelah ya. Jadi ada beberapa kali pertemuan juga setelah itu karena kan pulang kuliah nih, ayo makan, nggak bisa ikut ibadah, ya udah bisa ikut makan nggak? Gitu. Oke. Baru dia jatuh cinta sama aku. Oh, jangan langsung ke conclusion dong. Dia Jangan jatuh langsung cinta. conclusion. Aaron jadi mode Iya. ministry waktu itu Aku ya. aku melayani orang gitu. Setiap jiwa itu penting. Oh. Masuk lah kok. Oh gitu. Ya, terus Oke. kita sempat makan. Ya jadi ngajak makan malam kan maksudnya. Oke, gua datang nih ke lantai 5 ya kan, mau makan bareng. Ya. Terus kan baru kan gua outsider gitu Ya. kan masuk ke dalam terus kan banyak nih teman-teman dari FGF kan yang udah kayak mau ketemu siapa? Ketemu Aaron terus langsung yang ketemu Aaron dulu gitu kan, Iya. ketemu Aaron iya loh kan gua kayak gue pede jaya kan anaknya ya udah gua duduk aja gitu kan gua tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan gitu. Nah terus makan-makan jadi ngajakin tuh rame-rame. Harus ramai-ramai, Terus mereka tiba-tiba semua mundur. cancel. Iya kok mereka kayak enggak lu aja kayak ini jadi berdua doang nih gua. Tinggal berdua. Iya. Karena Nah, ajak kok makan apa harus mereka- yang ada yang Lu ini, tau lah ada ini, oknumnya ada nanti ini. Mereka semua behind the scene ya. Kayak enggak deh kita enggak makan deh. Terus enggak makan terus Aaron kayak ya udah ya gue masih mau makan karena gue lapar kan ya udah kita berdua ya udah makan. Did they do that intentionally? You Nah, don't know. You don't know. Aku nggak gue tahu. nggak tahu ini kan teman-temannya dia ya. Aku harus tanya Lucu mereka. banget. Iya ya udah akhirnya kita makan malam berdua. Nah mungkin di momen Oke. itu ya makan malam berdua kita jadi lebih banyak sharing. Oke. Nah gue yakin di situ lu udah suka sama. Ya. Lu cukup yakin tuh, ya kan? Udah cukup Iya, yakin. betul. Iya. Serius. Serius. That moment lu. Aku ingat momen itu yang Oh, mulai bisa consider. ya, bisa ya. Iya. Jadi di Karena gue kerahkan semua kekuatan gue. seru Iya, gue banget. aktifkan susuk-susuk gue. Jadi di Semanggi lantai 5 itu tuh. Iya, makannya Aaron di bawah. mulai. Makannya di bawah. Oke. Mhm. Oke. Dan dalam pelayanan gitu. Dalam pelayanan, gitu. betul. Ya. Oke, dari situ kalian lanjut texting kan? Iya, tapi nggak yang On and intens. off, on and off. Iya, Iya. iya. Oke, berapa lama setelah itu kalian jadian? Ya setelah itu ya. Mungkin 2 bulan, 3 bulan. Nah sebenarnya kita nggak ada konsep, Oke, nggak ada iya. jadian. Itu dia susahnya. Aku nggak tanya yang begitu. Gimana tapi tuh? ya Gimana just tuh? jalan berdua aja, mulai yang lebih dekat begitu, sampai yang karena itu gak biasa deh budaya Amerika Iya. begitu. Yang oke ya kita berdua aja begitu, nggak harus tanya gimana. Oke. Tapi satu hari yang Dari sisi sini kan, dari sisi kita sebagai orang Indonesia Butuh ya. kejelasan. Butuh kejelasan dong. Karena Oke. nyokap Iya. gue juga nanyain, kamu jangan main ya bener. gitu kan. Nah terus kayak, ya aku nggak main-main, tapi masa aku yang tanya mah yang bener aja gitu kan. Oke. Kan ya nggak mungkin juga baru kita gitu. di dalam mobil lagi jalan kemana, dia tunjuk kita jadi apa? Mm-mm. Oh. Ini serius gak? Mm-mm. ya. Nah, jadi aku bilang oke, yuk serius dong. Ya. Dan dari situ tapi Jadi nggak ada kayak nembak Oke, gitu. iya. Ngerti, Ya. ngerti. Jadi kita blending tuh dua kebudayaan ya, dua culture Iya, ini iya. ya. baru 2 tahun setelah itu Menikah. menikah. Iya. Ya, Oke. begitu. Selama pacaran, Hmm. correct me if I'm wrong, Hmm. ini boleh di-cut. Kalau misalnya rasanya perlu di-cut. Oke, cut sekarang. Enggak. Silakan. Ruth pernah juga ngobrol sama gue. Iya. Ruth bilang, Iya. Aaron tuh tidak pernah fall into sexual immorality selama dia Iya. sebelum menikah, Iya. pacaran. Betul. Is that true? Ya, oke, gue mundur lagi ya. Boleh. Oke, jadi memang sebenarnya waktu gua temen-temen kantor juga tahu, oh pacaran sama bule. Gitu. Iya. Mereka langsung search his name. Iya. Mereka khawatir
jangan-jangan tuh cowok udah punya anak lagi nanti di Amerika dan lain-lain begitulah. Mereka pengen Anak supaya keluarga kedua di mana iya, gitu. supaya gue aman lah basically. Terus gue kayak tapi mereka nggak menemukan apa-apa selain video konyolnya dia doang di YouTube. Oke. And then sama kita pacaran, nah ini menariknya kali ya. Menariknya adalah dari awal waktu kita pacaran kita setuju untuk kita punya batasan. Iya. Itu gue sih yang minta ke dia, yang ngomong bahwa kita nggak ciuman. Dan kita kissing nanti di altar gitu kalau kita menikah begitu. Nah dari situ dia juga langsung oke ya. Kamu maksudnya dia yes gitu langsung oke. Nah dan baru juga bikin batas yang untuk kan aku waktu itu tinggal di kos-kosan. Bikin batas oke, kos-kosan aku kamu nggak boleh masuk. Sama kalau masuk ke rumah dia kita nggak boleh berdua, harus ada orang lain di dalam rumah. Jadi dari awal banget sih kita udah ngomongin itu. Lalu aku nggak pernah yang dalam rumah dia, aku nggak pernah masuk ke dalam kamar dia. Gitu. Jadi kayak kosan dia juga, gue nggak tahu dia ngekos di mana. Kayak nggak tahu kosannya yang mana. Dia tahu gitu. yang jalan aja. Gue cuma tahu depan gang. Jadi sama Andrew nggak sih? Nah dia tahu kalau Andrew tahu. Pernah tidur sekamar juga. Iya. Jadi kamu udah banyak tidur sekamar dengan orang ya sebelum sama gua. Iya, jadi selalu stop di depan gang. Terus dia masuk ke gang. Jadi kapan tahu tuh kosannya dia ya sebelum menikah tuh pindah-pindahin barang itu doang. Jadi I'm grateful kita berdua dan khususnya sebenarnya lebih ke laki-lakinya juga ya. Dia menghormati gitu loh, benar-benar kayak menjaga dan menghormati gua gitu, dan itu bikin apa ya? I think itu impact-nya besar banget dalam pernikahan gitu, itu sih. Ya. Iya, karena itu momen ya kita bangun percayaan sama yang pacaran yang sampai menikah begitu. Kalau yang pas pacaran, aku nggak bisa percaya sama dia, I don't trust her. Ya nanti pas menikah, ya sama. Yang begitu. Kalau yang waktu pacaran dia nggak percaya sama aku, don't trust me, yang begitu, ya nanti gimana kalau contoh aku kerjaan, aku harus keluar kota. Yang dia sendiri di rumah, aku di luar sendiri. Kalau dia nggak percaya sama aku, yang ya itu yang bikin masalah lagi. Iya, nggak enak. Aduh, dia kemana? Dia ketemu siapa? Gak enak sih nikah kayak gitu. Jadi begitu. Tapi yang karena kita sudah bangun fondasi, oke, ini batas kita untuk kita berdua. Yang pasti yang itu terjadi untuk orang lain juga. Yang kalau aku nggak kasih dia masuk kos-kosan, pasti yang cewek lain nggak masuk juga. Jadi itu yang begitu. So itu bangun yang fondasi kuat untuk masa depan lebih indah. Iya, indah. Keren. Indah. Nggak usah nyanyi. Nggak usah. Jadi waktu itu conviction-nya kenapa gua harus punya physical boundaries. Conviction-nya tuh apa? Karena gua harus jadi contoh atau enggak, gua pengen apa? Motivasinya apa? Kenapa gua harus jaga? Kenapa ya harus jaga, Ren? Oke. Kenapa kamu ada? Oke, sebelumnya di pacaran yang sebelumnya karena gue ngelihat gue nggak jaga, nggak bagus gitu. Dan itu merusak. Gue lihat itu merusak. Nah, di pacaran, gini. Setelah itu kan yang tadi gue bilang gue down, tapi gue menemukan kasih Tuhan di situ. Dan ketika gue menemukan kasih Tuhan di situ, gue nggak mau hidup main-main lagi gitu. Ketika gue bertemu dengan Tuhan, ketemu dengan kasih Tuhan, gue nggak mau menyia-nyiakan kasih itu. Nah, ketika Aaron datang, sosok Aaron ini datang, gue nggak melihat dia sebagai seseorang yang harus kayak memuaskan kasih begitu loh, atau gue dipuaskan atau gue memuaskan dia. Gitu. Jadi gue tuh sungguh full di situ waktu gue perjumpaan dengan Tuhan pada waktu itu, dan kemudian ketemu dia. Jadi gue
norak gitu. Bule gue harus ya. Iya, Masa gue sia-siain ya gitu ya. ngerti. Jadi nggak gitu. Iya, Jadi iya. kita malah justru gue pengen sebuah hubungan yang utuh, yang baik di dalam Tuhan dari di sisi gue waktu itu. Itulah. Dari Aaron? Dari yang kenapa kita mau gitu? Ya pasti ya kita dua-duanya, aku yang pemimpin dari IFCF, dia pemimpin dari LGBT juga. Ya kita satu sisi ya mau kasih contoh baik juga untuk yang orang lain. Tapi itu kalau kita ambil itu keputusan karena mau jadi contoh baik, itu nggak ada fondasi sebenarnya. Yang kalau kita bikin putusan karena yang Tuhan yang baik untuk kita, karena Tuhan yang ya tujuh hati, ya itu kuat karena yang fondasi ada sama Tuhan. Dia sama yang kemarin, yesterday, today, and forever. God gak berubah, Tuhan gak berubah. Jadi yang dia fondasi untuk kita. So, aku gak mau jeopardize my relationship with God just for a moment of pleasure. Oke. So, my relationship with God, hubungan sama Tuhan, itu lebih penting dari satu cium. Oke. Itu lebih penting karena Wow. cium itu bisa lead ke something else, ke something else, ke Yeah, something else, ke true. something else. Karena yang sama untuk yang bukan hanya pacaran, tapi untuk yang lain-lain juga. My relationship with God is more important than watching yang film yang ini. Even though it's keren dan banyak orang yang suka dan yang apa terkenal di dunia atau apa, whatever it is, itu might be good, tapi my relationship with God is more important than all of that other stuff. Wow. Oke. Jadi itu yang keputusan dari situ dulu. Baru yang lain-lain ya kita mau jadi contoh, kita mau pernikahan ini yang lebih baik di masa depan, kita mau kasih contoh juga untuk anak-anak kita. Jadi mereka bisa say my parents. Yeah, wow, that's powerful. Yang begitu. That's good for them, tapi for us personally, it always comes back to God. Oke. I know that's rohani banget ya. Tapi I think itu luar biasa sih. So can I say kalau misalnya ada orang pacaran terus mereka break the boundaries gitu ya, mereka terobos, berarti mereka lagi berusaha untuk fulfill kekosongan tertentu dalam hidupnya dari sumber yang bukan Tuhan. Ya, kalau misalnya pasangan kayak Ruth nggak cari ngisi kekosongan dari Aaron, sumbernya bukan dari Tuhan, Aaron juga Tuhan, makanya nggak butuh itu, gitu ya, at the moment. Jadi mesti full ya, dua-duanya baru pacaran. Kalau Begitu. Tapi tetap nggak mudah ya. Gue nggak bilang akhirnya itu mudah juga, nggak mudah juga sih. Maksudnya banyak momen-momen di mana kayak namanya The flesh daging ini, wants what the flesh wants, iya. gitu. Tapi kita kuat, maksudnya balik lagi nggak karena bisa nih, karena badannya lemah sebenarnya. tapi mindset yang gue belajar ya dari kalian fokusnya bukan ke jangannya, ya, tapi kalian fokusnya ke something greater than Iya betul. lies yang kalau kalian lakukan ini dapat apa? Kalian Iya. fokusnya ke something greater, the relationship with God. Iya. I think yang boleh aku tambahin Silakan Pak. untuk yang teman-teman deh, mungkin jatuh, mungkin ada yang Yes. problem, mungkin yang sudah pernah jatuh A B C D whatever it is, Yeah. yang penting ya it's okay, God loves you, God cares for you, Right. Tuhan gak tinggalan kalian. Tapi yang begini, kalau kita lihat contoh yang Raja Saul sama Raja Daud. Raja Saul yang Nabi yang Samuel datang, hey kamu salah Saul. Saul yang blaming tunjuk orang lain, seperti yang Adam sama Hawa. Adam yang blaming tunjuk, oh cewek yang begini. Banyak cowok begitu juga yang jatuh seks bebas, oh karena cewek pakai yang baju seksi, atau yang mereka yang jatuh yang pornografi atau apa karena cewek yang begini. Enggak, itu yang pilihan kamu. Jadi kita bukan yang blaming others, enggak yang sembunyi, yang coba yang oke, kita bisa sendiri. Tapi kita lihat Raja Daud, waktu Nabi Nathaniel datang ke Daud bilang, Daud kamu salah, yang seks bebas sama Bathsheba, yang semua yang begitu semua gitu. Apa yang Daud lakukan? Dia lari ke Tuhan. Beda sama Saul yang blaming others, itu bukan karena aku, ini yang
it's other people. Daud realize yang dia sadar aku salah dan dia balik ke Tuhan. Dan kita bisa baca dari Mazmur 51 itu jawaban yang Raja Daud, where it says, "Create in me a clean heart, O God. Do not leave me from your presence. I need you, God." Yang itu yang ya untuk semua teman-teman di rumah lagi lewati masalah atau apa, yang ayo balik ke Tuhan saja. Yang begitu hati kita yang sebagai manusia di dalam masalah, the best thing you can do, paling baik itu lari ke Tuhan aja. Karena hanya di dalam Dia kita bisa hidup yang benar lagi, kita bisa yang balik yang ke yang jalan yang the right path and have yang fulfilling life sekarang sama yang nanti juga. So begitu, itu aku mau hanya kasih encouragement aja untuk teman-teman di rumah. Alright, thank you. Semangat guys. Semangat. Balik lagi ke calling. Tadi itu salah satu tantangan yang manusia kayak bakal alamin dalam journey-nya ngikutin callingnya Tuhan. Ada challenges-nya banyak. Di anak muda itu banyak lah ya kasus-kasus seperti itu. Oke, balik ke topik jawab calling. Gimana cara bisa tahu yang panggilan Tuhan yang mana? Karena pada faktanya ada dua ekstrim. Satu yang sangat ngeroh dan end up di ujungnya, ya ampun ini keputusan gue sendiri ternyata. Yang satu terlalu semua dihitung, nggak ngelangkah-langkah. Jadi cara dengar callingnya Tuhan itu seperti apa? Cara dengar callingnya Tuhan. Hai guys, thank you so much udah nonton episode BTS kali ini. Kalau kamu butuh didoain, butuh teman cerita, please feel free chat WhatsApp kita di sini. Kalau kamu diberkati lewat episode ini, jangan lupa untuk share, komen, like, subscribe konten-konten kita. Thank you so much guys.